Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah keluarga tanggal 30 Maret 2022. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami memuji serta memuliakan nama-Mu yang kudus. Biarlah segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan biarlah kiranya Engkau mengurapi setiap kami supaya setiap kami boleh dilayakan untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur 116 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-19 yang berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di depan pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Ku
Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, puji dan doa naik kepadamu dalam peribadahan saat ini. Sekarang waktunya bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan bersama. Tuntunlah pikiran dan pendengaran kami kepada firman-Mu Allah, agar hidup kami senantiasa diterangi oleh firman Tuhan, khususnya di masa prapaskah saat ini. Kami semakin menghayati sengsara penderitaan Yesus Kristus demi menyelamatkan kami. Penghayatan kami pun semakin nyata dalam sikap hidup yang setia, melakukan firman Tuhan, dan beroleh rahmat Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Matius 17 ayat 22 dan ayat 23 yang mengatakan demikian. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, mendengar kabar baik tentang apa yang akan dialami oleh orang yang kita kasihi atau yang kita hormati tentu menjadi harapan setiap orang. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki penderitaan atau kesusahan terhadap sesama. Oleh karena itu, ketika mendengar penyampaian atau pemberitahuan tentang penderitaan yang akan dialami oleh orang yang kita kasihi, ada begitu banyak respons atau tanggapan yang akan ditunjukkan sebagai pernyataan kasih dan hormat kita kepada orang tersebut. Kisah Yesus dalam pembacaan ini, Ia memberitahukan tentang penderitaan yang akan Ia alami. Pemberitahuan Yesus ini bukan yang pertama, melainkan pemberitahuan yang kedua kali. Beberapa hal yang dapat kita perhatikan di sini, yaitu pertama, keterangan tentang tempat Yesus memberitahukan penderitaannya kepada para murid. Kalau kita baca di ayat 22, di situ dikatakan ketika mereka berada di Galilea. Bapak Ibu Saudara, pada masa Yesus, Galilea ini dikuasai oleh pemerintahan Roma. Galilea dikelilingi oleh orang-orang yang juga tidak mengenal Yesus. Namun demikian, orang-orang Galilea mempunyai satu keterbukaan kepada pikiran-pikiran yang baru dan mempunyai tabiat yang tidak segan akan pembaharuan. Oleh karena itu, Yesus dan pengajarannya memang sangat mudah diterima di Galilea. Di tempat yang terbuka untuk pikiran-pikiran baru, penyampaian tentang derita Yesus mungkin akan memberikan resiko bagi orang-orang Galilea. Sebab Ia sudah hadir di sana dan memberikan banyak pengajaran. Orang-orang Galilea pasti sudah mengetahui tentang Yesus, tentang mujizat yang Ia lakukan dengan kuasa yang ada padanya. Tapi ya mereka juga harus mendengar tentang penderitaan yang akan Ia alami. Nah disinilah Ibu Bapak Saudara kita melihat bahwa zona yang aman atau baik dalam penglihatan manusia, Yesus tidak terbuai di sana kemudian berdiam tentang penderitaannya. Yesus tetap memberitahukan kepada para murid tentang penderitaan yang akan Ia alami. Itu bagian pertama. Yang kedua,
Ibu Bapak, mari kita melihat bahwa isi pemberitahuan Yesus ada 3, yaitu yang pertama anak manusia akan diserahkan, yang kedua mereka akan membunuh Yesus, dan penyampaian ketiga dan hari ketiga ia akan dibangkitkan. Mari kita perhatikan Ibu Bapak satu persatu tentang isi pemberitahuan Yesus ini. Yang pertama, kalau dikatakan anak manusia akan diserahkan. Jemaat Tuhan, kata diserahkan ini memberikan makna tentang sikap pasrah Yesus. Kata diserahkan seakan-akan berarti Yesus menyerah, kalah, tidak berdaya apa-apa. Tapi dalam situasi Yesus, yang mau dikatakan kalau ia diserahkan berarti menunjuk kepada pengutusan Allah bagi Yesus. Kata diserahkan artinya bahwa memang Yesus tidak menyerah, melainkan ia berserah kepada Bapa yang mengutusnya. Yesus diserahkan bukan atas kemauannya, melainkan karena tunduk dan taatnya Yesus dalam rancangan penyelamatan Allah bagi manusia. Anak manusia diserahkan ke tangan manusia. Ini artinya bahwa manusia dapat memperlakukannya menurut kehendaknya. Ya, situasi di mana artinya proses yang berat dan sulit akan menjadi babak yang akan Yesus tempuh. Kita ketahui bersama Yudas menyerahkan Yesus kepada Sanhedrin, dan Sanhedrin menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Pilatus menyerahkan Yesus kepada serdadu-serdadu supaya serdadu-serdadu itu menyalibkan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, isi pemberitaan Yesus dikatakan bahwa Yesus akan dibunuh. Raja Mesias akan dibunuh, tentunya ini tidak bisa dipahami oleh para murid. Mesias yang mereka pahami adalah raja yang hendak mengalahkan musuh-musuh orang Israel dengan gampangnya. Mesias yang mereka pahami itu adalah orang yang akan menaklukkan lawan-lawannya, raja bahkan yang akan memimpin peperangan, yang akan menyapu habis lawan-lawan dan memimpin Israel dengan kuasanya. Jadi ya memang bukan raja yang akan menderita dan mati dibunuh. Kematian dengan cara dibunuh ini kan merupakan kematian yang mengenaskan. Bapak Ibu, kalau kita membaca di Injil Matius 26 dan Yohanes 18 sampai pasal 19, kita melihat di situ menuliskan tentang apa yang menjadi alasan sampai akhirnya Yesus berada masuk dalam proses ia dibunuh. Yesus digolongkan bahkan sebagai penjahat. Yesus kalau disebut sebagai penjahat, maka ada 2 alasan yang bisa kita lihat di situ, bahwa pertama, Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah. Kalau kita baca di Matius 26 ayat 65 dan di Yohanes 19 ayat 7. Berarti ya kalau Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah, ia menodai iman agama Yahudi. Selanjutnya, Yesus disebut sebagai penjahat karena Yesus menyetarakan dirinya dengan kaisar. Padahal Ibu Bapak, di mata kaum penjajah Romawi tidak ada raja yang lain selain kaisar. Nah, itu yang bisa kita lihat ketika Yesus menyampaikan tentang ia akan dibunuh. Lalu penyampaian pada yang ketiga, yaitu disebutkan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Bapak Ibu, bagi orang Yahudi istilah 3 hari, hari ketiga, 3 hari itu memang dipergunakan untuk menandakan tentang suatu masa yang pendek. Jika Yesus memberitahukan hal itu, maka ya masa yang pendek sekalipun tetap harus terjadi karena itu berada dalam rencananya Allah. Dengan pemberitahuan tentang kebangkitannya, harusnya kan ini menjadi kekuatan bagi para murid. Tapi rupanya tidak demikian. Bagian terakhir, bagian ketiga dari kisah ini mau mengajak kita melihat bahwa apa yang Yesus sampaikan itu ternyata respons dari para murid, dikatakan bahwa hati para murid menjadi sedih. Ya, kita bisa lihatlah Ibu Bapak bahwa
kesedihan para murid, pertama ya sedih karena akan berpisah dengan Yesus yang selama ini berjalan bersama dengan mereka. Dan jika kita bandingkan dengan Injil Yohanes 14, kita bisa mengerti bagaimana kesedihan para murid itu begitu dalam sehingga Yesus menyampaikan tujuan kepergiannya dan Yesus menjanjikan penghibur kepada mereka. Yang kedua, kalau dikatakan mereka sedih karena Bapak Ibu di sini kita melihat sampai pada pemberitahuan kedua, sedih itu menjadi respons para murid terkait pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Kalau yang pertama, pemberitahuan pertama spontan dari para murid itu nampak dari Petrus yang menarik Yesus ke samping dan menegur dia untuk mengalihkan ketaatannya kepada Bapa. Ternyata pada pemberitahuan kedua ini dikatakan hati para murid sedih sekali, menggambarkan sikap manusia terhadap penderitaan. Tidak ada yang mau menderita, tidak ada yang siap jika mengalami penderitaan. Dengan pemberitahuan Yesus yang akan diserahkan, mati, dibunuh, tetapi hari ketiga akan bangkit, baiklah para murid ini harusnya melihat bahwa penderitaan itu menjadi jalan masuk untuk menerima kemuliaan Allah. Harus tempuh jalan derita agar keselamatan Allah dapat terwujud. Dengan pemahaman seperti itu, maka iman yang dimiliki ketika berada pada penderitaan harusnya adalah iman yang kuat, yang tangguh, yang aktif, yang akan tetap mempersaksikan kebesaran rahmat dan kuasa Tuhan di dalamnya. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan pada Minggu 3 Prapaskah saat ini mengarahkan kita untuk menghayati masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Penghayatan kita kepadanya kiranya akan menghantar kita untuk tetap hidup dalam Dia dan berserah pada kekuatan kuasa Allah. Ia menempuh via dolorosa, jalan penderitaan, mengorbankan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Penghayatan kita pada sengsara Yesus Kristus semakin nyata dalam sikap hidup yang juga sedia menderita atau sengsara untuk mempertahankan iman kita kepada Dia. Sedia menderita ketika Ia mengutus kita dimanapun untuk melakukan perintah dan kehendak Allah. Sedia menderita untuk mengikut Tuhan Yesus sampai akhir. Selanjutnya Bapak Ibu, pemberitahuan tentang penderitaan Yesus ini kan ya memang dalam pembacaan kita itu pemberitahuan yang kedua. Tapi kalau kita melihat bahwa pemberitahuan ini tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi sampai 3 kali. Artinya Bapak Ibu dengan sering diberitahukan berarti semakin mempersiapkan para murid tentang realitas yang akan dihadapi di depan mereka. Dengan pemberitahuan yang berulang ini mengajak kita, menguatkan kita bahkan bahwa penderitaan memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Penderitaan pasti dialami oleh siapapun juga. Tapi juga bukan berarti setiap hari, setiap waktu dan sepanjang jalan kehidupan itu hanya derita terus. Tidak juga. Tetapi tidak bisa kita lepaskan dari penderitaan. Dalam derita, mari kita melihat bahwa Yesus tidak menyimpang dari kehendak Allah. Oleh karena itu begitu pun dengan kita, apapun bentuk derita yang ibu, bapak, saudara dan saya alami, mengajak kita supaya tetaplah berjalan pada jalan Tuhan. Penderitaan bukan sarana untuk meninggalkan Tuhan, tetapi semakin memperlihatkan keperkasaan Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan yang telah membuktikan kepada kita bahwa Ia sanggup menghadapi penderitaan dan akhirnya Ia juga menang melewati penderitaan itu. Amin.
walau susah tetapi Tuhan serta hidupku bahagia. Genggamlah tanganku, tuntunlah langkahku, tetap jalan sertaku. Tanganku dan toga diriku. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak Tuhan, mari kita mohonkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela mengalami sengsara, bahkan mati di kayu salib demi menanggung dosa manusia. Besarlah kasih-Mu bagi kami, oleh karenanya tolong kami Bapa agar dalam derita apapun saat ini atau yang akan kami hadapi di depan, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami tidak lemah, melainkan semakin bertambah dewasa dalam iman, harap, dan kasih kepadamu. Seperti para murid yang dipersiapkan untuk menerima atau melihat realitas tentang derita Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang kami renungkan saat ini juga menguatkan kami, bahkan menuntun kami dalam kesukaran dan pergumulan apapun yang akan mewarnai perjalanan hidup beriman selanjutnya. Hanya bersama dan di dalam Tuhan Yesus kami dapat menghadapi dan melewati setiap masa yang sukar dan berat dengan penuh pengucapan syukur. Jauhkan kami dari sikap yang mengandalkan kekuatan diri untuk berdiri di atas setiap persoalan apapun yang kami hadapi Bapa. Saat diliputi oleh gelapnya pergumulan, kami mohon berilah damai sejahtera-Mu, bahkan cinta kasih Kristus tetap merangkul kami. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menggenggam kami Bapa, sehingga kami tertopang dan terus melangkah dan dapat melihat anugerah serta menyaksikan berkat Tuhan di balik setiap pergumulan. Tuhan Yesus, penderitaan karena penyakit apapun yang umat-Mu alami, kami mohon berilah kesembuhan. Berkatilah setiap rumah tangga umat-Mu dalam menata masa depan. Curahan berkat Tuhan turun atas kerja dan usaha seluruh umat-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon kebaikan dan pemulihan di setiap bidang hidup dalam negara dan bangsa serta dunia ciptaan-Mu. Dengarlah doa kami Bapa, karena kami hendak mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita, pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati pemberian saudara. Hikmat kasih Dialah tak jatuh di sedang di dalam darah dagingku berjuang dan menang. Insan yang benar, seteru dibantingnya, hukuman bagi insan pun ditanggung olehnya. Dukanya di Getsemani, wafatnya disalib, teladan bagi muridnya, menanggung yang pedih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang telah Engkau beri setelah kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kami juga memberikan sebagian dari apa yang kami miliki sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kami dalam bentuk persembahan syukur ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menerima persembahan syukur kami sehingga persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu demi nama anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 408. Di jalan tubuh diiring oleh Yesus Tuhanku.
Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.